Saya akan menjelaskan tentang internet. Ya, kita tahu internet ini sangat dibutuhkan sekali saat ini. Hampir semua bidang pekerjaan yang ada sekarang menggunakan internet. Baik, apa sih itu internet? Coba kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah, ini pengertiannya. Internet adalah suatu jaringan komunikasi global yang menghubungkan banyak jaringan komputer, ya, sehingga informasi ini terbuka lebar di internet. Ya, ada juga yang menjelaskan bahwa internet adalah international network, ya. Jadi dari semua negara kita bisa mengakses informasi tersebut, ya, sehingga kita bisa menggunakannya, sehingga kita bisa uh, memanfaatkannya. Nah, itulah internet. Ya, kemudian sejarahnya bagaimana sih mulai ada internet? Nah, ini ternyata internet itu sudah mulai ada sejak tahun 1969. Ya, ini pertama kali dipergunakan internet, ya, oleh Departemen Pertahanan Amerika. Ya, kemudian melalui proyeknya namanya ARPA, ya, dibentuklah ARPANET. Nah, ini ARPANET dikenalkan pada tahun 72, ya, pada bulan Oktober. Kemudian semakin berkembang, ya. Ini Departemen Pertahanan ini biasanya untuk untuk kerahasiaan data, ya, kemudian juga untuk kepentingan perang atau kepentingan militer, ya. Yang pertama ARPANET berukuran kecil yang digunakan untuk kepentingan non militer, ya. Kemudian MILNET yang digunakan untuk kepentingan militer. Kemudian gabungan keduanya disebut adalah DARPA, ya, internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet sekarang, ya. Kemudian manfaat adanya internet yang pertama menambah wawasan dan pengetahuan, ya. Luar biasa, dengan internet ini banyak informasi-informasi yang kita dapat. Tapi jangan sampai juga saat ini kita dimanjakan dengan internet, ya. Jadi pengetahuan banyak di internet tapi kita tidak menggunakannya. Ketika kita banyak informasi tapi kita tidak mengetahui terkadang informasi manakah yang benar, gitu. Makanya banyak berita-berita hoax, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi menjadi lebih cepat. Kita bisa sangat mudah berkomunikasi, ya. Kemudian juga cepat, ya. Kita tanpa terbatas dengan jarak, ya. Teman kita yang di luar negeri kita bisa langsung komunikasi, ya. Kemudian kita bisa memberi kabar. Yang mudahnya berbelanja di internet, kemudian internet sebagai wahana hiburan, ya, banyak hiburan game di internet. Kemudian berbagi apapun menjadi lebih mudah, ya. Kita bisa sharing di sana, kemudian juga memberikan info lowongan pekerjaan juga bisa dengan mudah, ya. Dan pastinya internet ini penting sekali bagi dunia bisnis, ya. Ini sangat bermanfaat sekali internet, ya. Banyak kemudahan yang kita bisa dapat di situ. Nah, kemudian fasilitas apa yang ada di internet? Ya, ini jelas. Yang pertama, search engine, ya, mesin mencari. Kita bisa mencari apapun, ya, di search engine, ya. Saya pernah ceritakan mungkin di kelas mahasiswa saya, ya. Dengan adanya internet ini merubah perilaku seseorang, ya. Ada perbedaan perilaku antara laki-laki sama perempuan ketika berbelanja. Kalau laki-laki mungkin ketika berbelanja di pasar, ya, mereka malu-malu atau tidak mau berlama-lama, ya. Apa yang dia mau cari, ya, kemudian ditawar pada satu toko, kemudian nawarnya juga nggak terlalu lama, gitu ya. Ketika sudah cocok dengan barangnya, dia tawar sedikit, ya, atau dia tawar semampunya, langsung beli. Tapi beda kalau ibu-ibu atau perempuan ketika berbelanja, ya, ini belum sah kalau semua tokonya belum dikunjungin, ya. Dia cari harga yang paling murah dan seterusnya, ya. Dengan adanya internet ini kita ketolong semuanya, ya, terutama tadi yang laki-laki, ya. Dia cukup cari tahu mau mereknya apa, kemudian modelnya seperti apa, dicari di search engine atau di marketplace, ya. Ya udah, tinggal dipilih barangnya, ya. Kemudian cari harga yang paling murah, udah cocok modelnya, harganya, kemudian dia cari toko yang terpercaya. Nah, untuk mencari toko yang terpercaya juga mudah saat ini, tinggal dilihat saja ratingnya, ya, bintangnya banyak atau tidak, kemudian komentarnya, testimoninya bagus-bagus atau tidak, ya. Atau kalau tidak mau transfer bisa COD saat ini.
baik itu search engine, kita bisa mencari ya apapun ya, informasi, kemudian juga info lowongan, berita dan lain-lain. Kemudian email, electronic mail, ini kita bisa berkirim surat lewat email. Kemudian www, ini fasilitas World Wide Web ya, biasanya layanan menggunakan link hypertext ya, disebut hyperlink untuk merujukan mengambil halaman-halaman web dari server ya. Nah, ini dengan mudah kita bisa melihat itu ya. Kemudian FTP, file transfer protocol, adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirim dan mengambil file ke atau dari sebuah komputer lain melalui jaringan internet ya. Kemudian berikutnya milis ini seperti apa ya, diskusi pada satu kelompok ya, kita saling bertukar informasi, grup lah dikatakan. Kemudian sosial media atau social networking atau jaringan sosial, ini mirip dengan newsgroup ya. Sosial media banyak sekali saat ini ya, kita bisa memanfaatkannya. Kemudian VoIP ini voice over internet protocol, adalah yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi telepon. Kita bisa menggunakan VoIP ya untuk bertelepon. Penggunaan lainnya melalui internet, ini bisa dengan sangat mudah kita menggunakan VoIP. Kemudian berikutnya adalah chatting ya, ini bisa disebut juga chat ya, kita bisa bercakap-cakap di internet ya. Mungkin banyak lagi fasilitas internet yang lain ya. Baik itu, kemudian pastinya dengan adanya internet ini ada dampak positif, dampak negatif ya. Ada di sini kalau untuk dampak positifnya, internet sebagai media komunikasi, media pertukaran data, kemudahan memperoleh informasi, media untuk mencari informasi ya, jelas kemudahan bertransaksi ya, berbisnis di perdagangan dan seterusnya. Ini sangat memudahkan kita, bahkan di pekerjaan kita juga sama, kita dimudahkan dengan adanya internet ya. Bagi yang wirausaha juga sama, dengan adanya internet ini kita sangat dimudahkan ya, terutama dengan apa ya, seperti kejadian saat ini di tahun 2020 ini, kita ada wabah corona ya, kita diminta untuk work from home ya, kerja dari rumah atau sekolah dari rumah, belajar dari rumah ya. Ini sangat penting sekali internet buat kita bisa berkomunikasi, kemudian melanjutkan pekerjaan, melanjutkan belajar ya, bagi teman-teman sekolah. Kemudian dampak negatifnya ya, di sini yang pertama adalah pornografi ya, jelas ini menjadi dampak negatifnya. Banyak iklan-iklan yang berbau pornografi, kemudian violence dan gore ya, kemudian perjudian ya, mengurangi sifat sosial manusia ya. Kadang kita keasikan di internet, malas bersosialisasi ya, hati-hati ini. Kemudian ada banyak kejahatan juga muncul karena internet ya, bisa membuat seorang kecanduan ya. Itu ada dampak positif, dampak negatif. Tinggal seperti internet ini seperti pisau ya, ketika pisau ini digunakan oleh orang baik, maka pisau itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik ya. Tapi ketika pisau itu digunakan oleh orang yang jahat, maka pisau itu digunakan untuk alat kejahatannya ya. Kemudian ada yang terakhir adalah perbedaan internet dan intranet ya. Kalau untuk yang internet, jaringan yang sangat luas ya, internasional, bahkan di seluruh dunia, kemudian memiliki jaringan yang kuat, perkembangan yang sangat pesat, kemudian bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, sedangkan intranet, jaringan yang kecil dan sempit, hanya mencakup wilayah lokal, perkembangannya juga sangat lambat ya, bisa digunakan oleh perkantoran gitu biasanya, sekolah, universitas, rumah sakit dan lain-lain. Dia jaringan lokal, intranet ya. Kalau internet global ya, bisa dibilang kalau intranet itu LAN ya. Kemudian kalau yang internet adalah WAN, World Area Network. Baik itu, kemudian kesimpulannya ini ya, ketika seorang berpikir bahwa internet itu sangat merugikan dan berdampak buruk, maka secara tidak langsung seorang itu akan menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak baik atau yang buruk. Tapi ketika seorang itu berpikir bahwa internet ini sangat bermanfaat ya, maka secara tidak langsung orang itu akan menggunakan internet untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Terima kasih, itu penjelasan saya. Silakan kalian bisa mendiskusikannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.